Oke, itu secara spiritual lah. Iya. Prakteknya itu apa kita bisa lakukan? Apa yang dilakukan oleh jamaah tabligh? Apa yang bisa dilakukan selain doa? Jamaah gitu kan, itu adalah bagaimana masing-masing umat ini yakin sama Allah kan gitu. Termasuk juga menjalankan aktivitas kayak datang ke rumah satu-satu gitu untuk ngajak sholat, itu termasuk juga dari bagian dakwah dari jamaah tabligh. Itu sudah Rasulullah contoh. Tapi ada pendapat kayak gini, Sur. Ada pandangan masyarakat kan kita sudah ada azan sih kan, orang tuh mendengar kan ketika azan segala macam kayak gitu. Ya maksudnya kayak gini, ketika azan sudah dikumandangkan, orang mendengar dan dia tidak datang ke masjid, ya artinya selama ini kan klaimnya kita tuh ngajak kayak gitu, datang benar, buat diajak, tapi kan sebenarnya ajakan buat suatu sudah ada lewat azan gitu. Terus apa yang membedakan dengan kita datang ke rumah itu? Nah, jadi gini, jadi ketika kita datang, sejarahnya nih ya, datang ke rumah, maksud saya praktek ini, ketika kita datang ke rumah apa yang kita lakukan, ya enggak? Pertama, Assalamualaikum, langsung aja ya. Alhamdulillah Pak, saya Surya, Bapak siapa? Putra. Alhamdulillah Pak, kita ini Muslim itu saudara. Nah, kalau saudara ini punya kewajiban, yang pertama ketika kita dekat ini saling silaturahim, kunjung mengunjungi, dan ketika jauh kita ini saling mendoakan. Nah, minal muslimin wa muslimat, bahkan itu jadi rukun ketika khutbah ya. Nah, ketika kita berjabat tangan ini Pak, ketika kita saling mendoakan maka Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Nah, kenapa kita Muslim? Karena memang walaupun kita beda suku nih Pak ya, suku Komering kita bilang ya, ini suku Jawa, tapi kita ini sebenarnya satu akidah kan, diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, stop di situ. Jadi intinya kita ini sebenarnya belajar latihan bagaimana latihan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kalimat la ilaha illallah itu terucap sehari minimal 25 kali. Hubungannya dengan datang ke rumah tadi apa? Nah, dengan datang ke rumah, setiap satu rumah maka ucap la ilaha illallah itu sekali, satu majelis. Bukan semata-mata mengajak orang itu, tapi bentuk latihan kita. Jadi tujuannya itu bukan cuma untuk ngajak dia sholat karena masjid, bukan? Sejatinya gitu kan, kita ini datang ke situ itu hanya untuk memperbaiki diri kita gitu. Sejatinya bukan untuk orang itu, bukan orang lain gitu kan. Kita ini nasihat itu untuk diri sendiri gitu kan. Nasihat itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Yang kedua gitu kan. Yang kedua, dengan kita mendatangi umat tadi itu kan yang dicontohkan Rasul. Dakwah itu yang pertama berjamaah, kemudian mendatangi umat, gitu kan, kemudian tidak minta sumbangan bayaran, kemudian dakwah dengan diri, harta dan waktu sendiri. Nah, ini masuk dalam 4 ciri itu, mendatangi umat. Yang dilakukan Rasul apa? Ketika Rasulullah itu mendakwahkan Islam, kalau kita kan dakwah iman namanya. Karena ada yang bilang gini, Mas, saya ini udah Muslim, ngapain harus di ini lagi? Ya kan, ada yang bilang saya ini Muslim dong, ngapain diajak seolah-olah nggak percaya. Nah, kita ini dakwah iman loh, bukan dakwah Islam. Nah, kenapa dakwah iman? Nah, kita lihat kita ini umat Islam, tapi coba kelakuan kita sehari-hari. Berapa banyak orang yang masih makan pakai tangan kiri, makan sambil berdiri, kemudian kencing sambil berdiri. Itu Islamkah kan gitu? Kalau di kasarnya ngomong, maaf nih kalau yang memang. Ya itu kenapa? Karena memang lemahnya iman, sehingga harus apa? Didakwakan iman kan kayak gitu. Kayak senangnya kayak gitu jamaah tabligh tuh, hal kecil seperti itu jadi diperhatikan nah, gitu. Itu yang memang poin pentingnya. Jadi bukan mendalami. Kalau jujur ya, jamaah itu jarang ada yang orang pondok atau orang memang ilmu masail di jamaah tabligh itu ya. Rata-rata orang banyak nggak bisa baca Al-Qur'an dulunya. Tapi dengan kita ke masjid itu rumah Allah, Baitullah. Ketika kita menghususkan waktu untuk Allah, maka Allah akan kasih pengetahuan langsung dari Allah. Ya, kalau itu nggak bisa berkehendak, dan itu nggak bisa dipungkiri. Banyak testimoni, mungkin Putra bisa carilah siapa yang selain saya gitu ditanya
Kenapa sih senang gitu kan? Karena ketika belajar 3 hari minimal langsung imannya itu naik. Kenapa naik? Ya. Ketika mendengar azan tuh semangat gitu kan. Loh, kenapa bisa? Karena memang ditempa hari-hari itu di masjid, makan di masjid, apa-apa di masjid, sehingga banyak malaikat kumpul, kemudian di situ suasana keimanan timbul kan gitu. Benar-benar. Nah, kenapa harus seperti itu gitu kan? Harus fokus, harus meluangkan waktu. Nggak bisa kita ngasih Setengah-setengah. waktu luang. Kalau kita memberikan waktu luang nggak akan bisa. Kenapa? Karena setiap orang itu sibuk dengan urusan masing-masing. Pejabat sibuk dengan jabatannya, Iya. pedagang sibuk dengan dagangannya, Dagangannya. orang kantor sibuk dengan kantornya, bahkan pengangguran pun sibuk dengan nganggurnya. Iya. Maka nggak ada yang punya waktu luang. Mau nggak mau kita harus Meluangkan meluangkan waktu dan memang khusus. Bener khusus. Itu ya tentang jamaah tabligh dan ya sedikit lah Iya. cerita tentang untuk apa mengubah persepsi kita tentang Iya. jamaah tabligh. Mudah-mudahan ini loh sebenarnya jamaah tabligh itu jangan cuma melihat hal-hal buruknya saja, Iya. ya kan? Ya tapi memang diakuin lah ada sisi buruknya juga. Nggak? Ya benar. Nah, dan Kayak itu tadi. juga dipengaruhi mungkin saya jawab juga ya itu yang kenapa. Jadi itu suatu alhamdulillah gitu ya. Kenapa alhamdulillah? Jadi gini. Kita kegiatan misal khuruj itu, misal di kampus mungkin berjalan selama 3 hari biasanya dalam minimal dalam satu masjid itu 3 hari. Dalam 3 hari itu kita berupaya bagaimana kita ini dapat orang ya atau daskilan namanya. Iya. Daskilan itu supaya apa? Supaya dia juga paham bagaimana bahwa kita ini harus menghidupkan sunnah 24 jam kan gitu. Contohnya apa ya? Kita dengan belajar adab-adab, mulai adab ke kamar mandi, adab makan, adab doa, tidur, ya. adab masjid. Semuanya itu pakai adab. Sehingga 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita ketika kita menggunakan adab sesuai apa yang Nabi ajarkan, maka 24 jam itu ngalir pahala semua. Benar-benar. Namun kalau kita, apalagi kita ini tidur kita paling lama kan gitu. Tidur kita paling lama dan nggak pakai adab, ya kosong, nggak ada perhitungan amalnya. Makanya aku tuh Sur, kalau ngebayangin seorang muslim ya menjalankan betul apa yang sudah dicontohkan Rasul tuh itu kayaknya bahagia benar muslim itu ya. Iya harusnya. Dia sudah baca doa, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa sesuai adab Rasul kan, ngadap kanan gitu kan, terus lagi ambil wudhu dulu sebelum tidur. Itu kayaknya bahagia benar jadi muslim itu pasti. Dan sekarang pertanyaannya kan kita nggak bisa melakukan itu, kenapa? Karena iman kita lemah, Masih kurang masih lemah. dan merasa mungkin sekali ini aja gitu ya. Nggak kuat gitu kan, nggak kuat ngejalanin seperti itu. Padahal sederhana. Orang memindahkan kebiasaan dari tangan kiri ke tangan kanan, kalau nggak dari hidayah Allah itu nggak akan bisa. Berat boy. Padahal Mudah kan sebelahan gitu kan. Tapi kalau nggak ada Nggak ada hidayah, hidayah Allah nggak akan. nggak akan Bagaimana cara mendapatkan hidayah itu? Nah, maka hidayah itu akan Allah kasih itu adalah di masjid. Oke. Cepat Allah kasih hidayah di masjid. Nah, ini ada sisi yang lain lagi Sur, Apa tuh? tentang jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu sebenarnya melihat kondisi nasional nggak sih? Melihat punya perhatian juga nggak sih dengan apa yang terjadi secara nasional ini? Kayak misal yang paling terbaru nih misalnya ada ustadz yang mungkin ceramah di gereja nih misalnya. Yang terbaru kan itu kan salah satunya ya. Nah itu hal-hal isu-isu yang seperti itu yang tentang menteri agama misalnya yang presiden kita lah misalnya Pak Jokowi kemarin misalnya yang memberikan saran untuk babi panggang buat dijadikan oleh-oleh oleh umat Islam waktu saat lebaran kan itu yang hal-hal yang seperti itu tuh jadi concern dari jemaah tabligh juga gak sih melihat gitu kasih tanggapan gitu beri pandangan ini nggak bagus loh kayak gini. Sejauh saya berkecimpung di dalam kita fokus memang ke umat karena kita ini berkeyakinan melihat dari sejarah gitu kan. Sejarah Rasulullah dakwah di Mekah itu 13 tahun itu untuk apa? Hanya dakwah tentang iman. Bagaimana para sahabat itu kenal dengan Allah, yakin yang kuat dengan Allah. Ketika imannya sudah benar, imannya sudah kuat. Nah, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Allah berikan hadiah kepemimpinan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena iman sahabat sudah kuat. Maka kepemimpinan. Jadi ini menjawab sekaligus pertanyaan yang tadi kenapa kita harus kata antum tadi contoh case-nya kita harus merubah kepemimpinan dari dalam. Gitu. Nah, kalau dari pandangan kami, saya pribadi,
Jadi kepemimpinan itu hadiah oleh-oleh dari Allah. Oleh-oleh ketika apa? Ketika umat ini sudah menjalankan, sudah benar imannya, ibadah benar, imaniahnya benar, keyakinan sama Allah benar, maka Allah kasih hadiah datang sendiri. Tanpa ada strategi sebelumnya? Enggak. Sehebat apapun kita, ketika Allah tidak berkehendak, memang nggak akan terjadi. Tapi kan tetap ada strategi kan sebelumnya. Ada yang proses tahapan. Strategi kita ini dengan keimanan itu tadi. Dan ketika manusia ini sudah yakin sama Allah, ya yakinnya nggak sama makhluk, nggak sama jabatan. Contoh, yakin sama jabatan apa? Kalau coba aja kalau dia yang jadi presiden, maka ini banjir nggak akan terjadi. Banjir nggak akan terjadi. Kemudian ini bakal makmur. Ada jaminan nggak gitu kan? Emang yakin dia ini sudah sesuai memang kamu kok sudah mendahului takdir Allah kan kayak gitu. Oke, balik lagi yang ke tadi, Sob. Apa sih tadi? Apa? Ada tanggapan nggak dengan isu-isu nasional? Jadi kita nggak menanggapi yang seperti itu. Jadi kita fokus bagaimana itu tadi. Fokus kita ini bagaimana umat menyentuh hati-hati umat gini aja. Tapi maaf Surya, ini berbagi pandangan aja gitu kan. Tapi kan nasional itu kan istilahnya bakal pengaruhnya sangat besar sekali pasti kan. Terkait kayak ustadz ceramah di gereja, presiden nyaranin buat menghantarkan hadiah pipa macam kan, itu pasti punya pengaruh untuk warga-warga Indonesia ini nih. Apalagi orang Indonesia ini kan bisa dikatakan tingkat untuk mencari literasi lebih banyak itu agak rendah kayaknya. Ada info sebar gitu kan. Sangat mempengaruhi sekali itu kan. Itu kan pasti punya pengaruh juga untuk umat muslim. Nah, itu kan pasti juga berhubungan dengan keumatan tadi kan. Dan mungkin akan mempengaruhi juga keimanan mungkin. Terkait misal berarti kalau aku masalah akidah nih, masalah saling menghormati, masalah agama nggak jadi masalah nih, misalnya aku ke gereja juga kalau macam, karena ini ustadz aja ceramah di gereja misalnya kan, itu nggak jadi perhatian dari jamaah tabligh. Nah, doktrin yang poin penting yang bisa disampaikan di sini adalah jangan mengklaim kami di saya pribadi saya apa kami di jamaah tabligh itu tidak terkesan dengan suasana dan keadaan lagi, karena suasana dan keadaan itu Allah yang ciptakan. Allah bebas ciptakan suasana dan keadaan seperti apa. Nah, sekarang ini bagaimana kita mendatangkan pertolongan Allah dengan cara sudah Rasulullah contohkan. Jadi memang nggak terpengaruh. Jadi gini, saya ngelihat emas sama ngelihat batu sama aja. Karena? Ya emas itu kalau nggak dipegang atau nggak dijual ya nggak ada gunanya, nggak ada harga kecuali dia dipegang dijual. Contoh sama racun sama madu, nggak di pandangan saya itu ya sama aja, nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih mudarat, gitu kan? Kenapa? Karena benda itu nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih mudarat. Hanya Allah yang bisa ngasih manfaat dan mudarat. Ya banyak contoh. Ya kita mulai kembali lagi ke iman kan gitu. Pisau, menurut kita memang secara ilmiah bisa mematikan, membunuh. Tapi kalau Allah berkehendak, toh nggak berlaku bagi Nabi Ismail kan? Kemudian laut, menurut kita bisa menenggelamkan, kita ke laut pasti tenggelam. Tapi nggak berlaku bagi Nabi Musa. Bahkan berlaku bagi Firaun, kan dua keadaan yang berbeda dengan benda yang sama. Siapa yang buat itu? Allah. Artinya memang jamaah tabligh ini sudah ada jalannya nih, sudah ada tornya nih. Mau ngapain nih? Ini tornya sudah ada. Sudah ada di luar itu SOP-nya gitu kan. Enggak usah terlalu jadi perhatian. Jadi kita nih dengan suasana keadaan udah serahkan aja ke Allah. Yang penting bagaimana kita ini memperbaharui iman kita. Gitu kan. Ketika iman kita bagus, ketika iman kita sempurna seperti para sahabat. Nah, inilah yang yang bikin saya senang itu kenapa? Karena patokannya itu langsung orang yang sudah ada jaminan. Sahabat. Jadi apa-apa balik lagi ke sahabat gitu. Contoh, kita sedih nih. Ada yang nggak punya keturunan misalnya. Udah lama loh saya ini nggak dapat anak gitu. Lihat tuh Nabi Ayub gitu kan. Berapa tahun kan gitu. Udah, aku nih keluarga aku nih banyak yang nggak sholat ini. Ya, yang kan kamu seorang nabi aja, Nabi Lut, Nabi Nuh, mana susah gitu kan. Nah, artinya apa? Dengan kita berlandaskan para nabi dan para sahabat, nah kita maka jadi tenang lagi. Jadi tenang lagi, nggak ada sebelumnya mungkin khawatir ini resah gitu kan gitu. Tapi kalau masalah perpolitikan jamaah tabligh punya concern nggak? Nggak. Jadi gini, kita ada
apa namanya yang disebut dengan usul-usul dakwah. Usul-usul dakwah itu kalau di Indonesia yang kita lakukan itu ada 28. Ada yang diperbanyak dalam berdakwah, ada yang dikurangin, ada yang tidak boleh disentuh. Nah, perpolitikan itu salah satu yang tidak boleh disentuh. Tidak boleh Jadi disentuh. ada 4. Kita tidak menyentuh politik, kita tidak menyentuh khilafiyah, kita tidak menyentuh aib masyarakat, kita tidak menyentuh sumbangan. Ketika 4 ini tidak kita sentuh, maka kita bisa dakwah kemana saja. Mau ke NU kita bisa dakwah, ke Muhammadiyah kita bisa dakwah, ke Jamaah. Alasannya itu? Alasannya itu. Kenapa? Karena tujuan kita ini bagaimana kita ini bersatu. Kalau kita bahas 4 ini, kita nggak akan bersatu. Sepakat. Gitu. Pasti bakal ada perdebatan segala macam. Apalagi kalau kita bahas jangannya politik, kita bahas politik aja kita satu keluarga kadang bisa pecah. Benar. Karena beda pilihan. Makanya kita nggak ungkit-ungkit pada saat kita kurut. Iya. Nah, tapi kalau ketika kita pribadi seperti ini ya kita punya ini tetap berpolitik kan gitu. Untuk yang 4 larangan tadi kayak aib masyarakat, terus lagi khilafiyah. Ketiga tadi apa? Oke, politik, terus sumbangan, derma. Kita nggak minta sumbangan gitu. Iya, itu dihindari yang kayak Dihindari, gitu. kita nggak sentuh sama sekali. Itu saat huruj. Saat huruf. Nah, tapi kalau saat pribadi, nggak usah pribadi lah. Ya secara jamaah tablignya misalnya. Yang masing-masing orang misal kalau saat kegiatan perpolitikan ya milih ya tetap milih. Tetap milih ya. Enggak kayak HTI ini misalnya. Enggak. Ex HTI yang melarang enggak usah milih, itu haram demokrasi. Enggak kayak gitu. Ya kita ngikut apa aturan pemerintah kan gitu. Ya kita tetap sebagai warga negara karena kita punya umat. Tapi memberikan opini, ini yang terbaik, Kenapa? ini yang harus kita pilih, ini yang pro pada umat Islam. Karena kita nggak ada hak buat itu gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu hati manusia itu. Yang tahu itu hanya Allah gitu kan. Jadi kita ini baik apa enggak kita nggak bisa parameter dia baiknya. Artinya masalah perpolitikan itu masalah pribadi masing-masing. Jadi sekarang ini dengan kita tidak menyentuh 4 itu maka kita bisa masuk ke semua sisi, ke semua lini. Beda seperti mungkin si A si B gitu kan. Langsung Bertentangan dengan terkotak-kotak. pemerintah. Enggak, contohnya salah satu mungkin yang berdakwah dengan cara yang beda sehingga berseberangan dengan pemerintah enggak akan masuk. Berseberangan pasti bertolak, apa yang diomonginnya pasti kan langsung jadi ditolak. nggak jadi ya, kapan kita mikirin umat kan gitu. Benar. Tapi ketika kita mengkesampingkan 4 itu untuk apa? Nanti loh kita pelan-pelan diajak. Nanti ketika imannya sudah kuat pun nanti dia bakal ini sendiri kok gitu. Nah, contoh kita ketika melihat orang masih belum sholat, jangan sholat, kita sentuh ini dulu pendekatan dulu. Pendekatan dulu, ngobrol baik-baik, kita banyak beri. Nah ini yang saya suka. Oke, benar sih emang. Jadi kalau misalnya kita tuh udah kayak ada bendera nih, ya kan? Di belakang kita tuh udah ada background nih. Si latar belakangnya ini nih. Ketika dia masuk ke komunitas yang lain, apa yang mau diomongin nggak akan bakal nggak masuk biasanya emang. Kayak misal, dia nih anggota partai A misalnya. Karena kan dia masih mikir itu. langsung kalau sudah anggota partai A, apa yang pasti omongannya kayak gitulah pasti kan gitu. langsung ketolak dengan sendirinya, padahal yang diomongkan tuh bagus misalnya kan. Persepsi manusia itu emang kayak gitu ya sudah ya. Ya makanya kita nggak sentuh itu, makanya itu arahan. Makanya sampai sekarang ini jamaah itu di 250 sekian negara itu ada semua di berbagai negara gitu kan, dan ikut seperti ini dan paling besar kan gitu. Walaupun di tengah kondisi corona dan macam-macam masih tetap gerak gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu Surya Andika, jadi jamaah tabligh ini tujuan akhirnya nanti akan kemana? bagaimana kita menjadikan dakwah itu sebagai maksud hidup, seperti maksud hidup Nabi. Jadi maksud hidup Nabi menyampaikan adalah dakwah, menyampaikan agama, memberi peringatan dan kabar gembira tentang Allah dan hari akhirat dan kehidupan akhirat. Itu maksud hidup Nabi. Bagaimana maksud hidup Nabi itu menjadi maksud hidup kita? Bagaimana amal-amal Nabi itu menjadi amal kita? Ya itu secara ininya ya. Enggak, memang itu. Utama. Itu yang utama. Poin utama itu sebenarnya. Itu poin utama. Tapi kan tapi ini apa? Maksud saya adalah ya itu poin utamanya. Ya, secara apa? Kalau disebut filosofis bisa boleh nggak itu filosofis? Gimana nih? Nah, maksud saya secara jamaahnya, secara ya jamaah tabligh kayak gitu kan.
ada prakteknya gitu, praktek yang akhirnya itu seperti apa gitu. Ya itu akhirnya nanti apa waktu yang sudah Allah berikan ini memang semuanya untuk dakwah. Itu bukan praktek, Sur. Ya praktek lah. Kita udah nggak mikirkan pola dunia pikir lagi. itu jatuhnya enggak sih? Enggak, kita nih nanti ini misal nih saya nih. Ini kan baru 4 bulan nih. Nanti bakal ada yang namanya dakwah seumur hidup. Oh gitu. Jadi keluar Seumur hidupnya. seumur hidup. Enggak mikirin yang lain Enggak lagi. mikirin dunia. Itu nanti endingnya, tapi kita bertahap. Oh. Kan itu kan dakwah Nabi. Coba Nabi mikirkan dunia enggak? Maksudnya gimana ini? Nabi kerjaannya apa ketika diutus Ya jadi nabi? berdakwah. Dakwah tuh kan? Iya. Enggak ada yang lain kan? Iya, menyampaikan risalah. Apa ngirim jamaah, ngirim para sahabat untuk ke negeri A, negeri B, kemudian ekspansi kemana-mana. Sahabat pun bukan milih ke Mekah, padahal di Mekah itu pahalanya luar biasa ketika kita sholat di Masjidil Haram. Tapi sahabat milik dakwah keluarga. Bahkan ketika Rasul wafat pun gitu kan, tetap dakwah. Jadi dakwah ini nggak boleh mati. Oke. Nah, Saya maksud. jadi endingnya tadi bagaimana? Di dakwah seumur hidup tadi. Maksud hidup umat ini seperti maksud hidup Nabi. Makanya bagaimana mengajak umat ini pelan-pelan tapi prosesnya kan gitu. Bukan yang tadi. Artinya nanti dirimu itu bakal seluruh jamaah tabligh itu akan endingnya di seumur hidup berdakwah. Bukan seluruh Bukan 4 bulan, sebulan bahkan lagi. kita targetnya bukan seluruh jamaah. Semua umat Muhammad ini kita targetnya seperti bukan 4 bulan lagi. Jadi nanti ditingkatkan pengorbanannya. Ini baru 4 bulan nanti. Sekarang udah ada takaza, udah ada permintaan lagi pengorbanannya ditingkatkan menjadi 6 bulan. Jadi tadinya kan gini. 3 hari setiap bulan, 2,5 jam setiap hari. Iya. 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, 4 bulan seumur hidup. Itu awal. Ditingkatkan lagi pengorbanannya. Berapa? 4 bulan, 6 bulan seumur hidup. 4 bulan setiap tahun. Kemudian 10 hari setiap bulan dan 8 jam setiap hari. Nah, ini masih tahap kedua. Nanti tahap selanjutnya bagaimana nanti endingnya bakal semuanya itu untuk dakwah. Tapi kan nggak bisa langsung kan. Pelan-pelan. Gitu. Sur, tapi kalau mengenai dakwah ya sebenarnya di jamaah yang sebelah itu sangat mementingkan juga tentang dakwah sih. Iya dah sih? Sebelah ya. Iya kan? Dia tiap hari itu ngomong masalah dakwah juga. Iya nggak sih? Artinya memang ini nih yang ingin saya tanyakan juga. Di jamaah tabligh itu bukan membenci sih bahasanya, tapi lebih ke menyalahkan ataupun mungkin merasa paling benar sendiri nggak sih, atau merasa kayaknya yang lain tuh pasti nggak salah sih metodenya gitu. Ada nggak sih pandangan-pandangan di jamaah tabligh itu yang kayak gitu, menyalahkan jamaah yang lain? Bukan menyalahkan intinya merasa metode kita ini paling benar nih, metode mereka ini masih ada yang kurang ya, harusnya siap ini harus yakin dengan metodenya yang paling benar gitu kan. Gitu ya? Iya. Kalau nggak yakin ngapain di jalanan? Sampai ke tingkat menyalahkan? Enggak, kalau menyalahkan gitu kan. Karena meyakini belum tentu menyalahkan. Oke. Enggak. Contoh ya, saya yakin dengan apa yang dilakukan sekarang ini sesuai dengan Nabi. Kita lihat sejarah apa yang dilakukan Nabi, itulah yang kita tiru. Iya. Kan gitu. Karena kan ada nih salah satu jamaah nih yang itu kerjaannya menyalahkan jamaah yang lain. Ini nggak sesuai dengan ajaran Nabi, nggak sesuai dengan ajaran Rasul. Ada kan yang kayak itu kan jamaah-jamaah kayak gitu? Ya, mungkin bisa jadi ada. Jamaah tapi gitu juga nggak? Enggak. Kita dengan yang lain itu ya biasa Tetap aja, bahkan bersahabat. Masuk dalam usul-usul dakwah. Ada 4 yang harus kita dekatin. Siapa? Ulama dan santri, mubalik, penceramah, kemudian ahli zikir atau muzakir. Yang keempat, musonif atau pengarang kitab. 4 ini kita deketin. Agar apa? Agar ketika kita dekat dengan 4 ini, maka lebih mudah untuk merangkul umat menuju keimanan yang sempurna. Kan harapannya dari jamaah tabligh ini nanti keimanan itu benar-benar sempurna dan seorang muslim itu menjalankan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang seperti itu kan, sebagai seorang muslim, sehingga nanti sholat subuh tuh udah kayak sholat Jumat banyak gitu kan. Setelah itu nanti baru Allah kasih hadiah itu. Nah, dengan keadaan umat yang sekarang nih, kita nggak usah jauh-jauh lah, di Indonesia ataupun di daerah kita juga gitu kan,
kondisi itu kan sangat jauh sekali Surya Andika. Kayak sholat di masjid itu rata-rata orang tua semua, umur 60 tahun. Karena nggak ada dakwah. Di depan itu. Karena nggak ada dakwah. Karena nggak ada dakwah. Kita antum pernah nggak ngajak atau seberapa sering antum ngajak tetangga untuk Jarang. Kan enggak. Kita jangankan antum, saya juga ketika tetangga rumah deket aja rasanya kaku mau ngajakin nggak enak gitu kan. Nanti dibilang apa takutnya kan. Ya, itu kelemahan kita. Makanya kita ini dengan belajar keluar daerah itu salah satu bentuk belajar untuk mendapatkan iman. Ketika iman itu dapat, kita pelihara di makomi. Ada namanya, kita ada 2 tekniknya nih. Ada intikoli, ada makomi. Balik lagi ke awal nih. Pertanyaan saya adalah ketika suasana itu seperti itu, iya. Kondisi umat itu seperti itu sekarang. Surya mengakui ya, kondisi Iya, umat bener. kita kayak gitu kan, Iya, bener. lemah kan, Heeh. sangat lemah sekali dengan keimanan kan. Betul. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, harapan untuk mencapai yang katanya sholat subuh itu bisa seperti sholat Jumat, nggak ada koruptor lagi, nggak ada maling lagi. Ya kita kan pasti ada step-stepnya kan, Iya. tahapan-tahapan untuk situ. Ada harapan untuk sampai ke sana. Wah, besar harapannya. Karena Kenapa? Ya dengan ini adalah suatu proses gitu kan. Dan proses sampai kapan ini entah, nggak tahu Allah yang ngatur. Bagaimana kita ini tetap berada dalam koridor gitu kan. Contoh ketika bukan contoh ya. Ini ditamsilkan misalkan ketika kita ini sedang naik kereta. Kereta ini menuju suatu tempat yang memang akan kita tuju. Jadi walaupun di dalam kereta ini terjadi gesekan atau bahkan kita nggak nyampe dalam lah, di luar aja, maksudnya sampai nggak dapet tempat, jangan sampai kita lepas dari gerbong ini. Kenapa? Karena kita akan salah jalan. Nah kita fokus itu. Jadi kita apapun kondisinya, apapun rintangannya, apapun halangannya, tetap ada koridor seperti itu. Kan banyak tuh sekarang nih dakwah-dakwah melalui hal-hal seperti itu kan, diekspos kegiatan kita agar banyak orang yang tahu dan ikut juga seperti itu. Nah, di jamaah tabligh ini sifatnya langsung door to door, langsung ke lapangan, ya kan? Kemudian nanti Allah yang akan memberikan hidayah di situ. Nah, bedanya kalau menurut kita kita berpandangan bahwa kita ini mengajak umat itu bukan untuk mengajak ke organisasi tertentu, tapi ngajak umat taat sama Allah. Itu poinnya, bukan kita contoh orang banyak merekrut mengkader orang-orang kan untuk ikut organisasi untuk mendukung ini. Yang penting setelah itu ya pokoknya banyakin masa. Tapi kita nih bagaimana umat ini taat sama Allah gitu aja. Dan tidak perlu diekspos. Nggak perlu diekspos ngapain gitu kan. Nggak penting kayak gitu. Nggak penting gitu. Karena biarlah Allah, nanti malaikat yang jadi CCTV-nya kan. Karena gitu. Allah juga sudah tahu lah mana yang bahkan nggak diekspos aja kita kadang ria, kadang kita ini apalagi diekspos kan gitu. Kita kan untuk ngejaga itu ini susah banget. Susah bener gitu. Banyak tingkatan ujian setan menggoda manusia itu ada 7 dan lain-lain. Yang pertama gini, setan itu ya, ketika orang itu belum masuk Islam, bagaimana orang itu nggak masuk Islam, itu godaan setan yang pertama. Ketika orang itu sudah masuk Islam, bagaimana kayak dari Kobuzar itu masuk Islam. Udah masuk Islam, bagaimana dia nggak mengamalkan ajaran Islam, nggak sholat gitu kan. Nah kalau orang itu sudah ikut sholat, sudah puasa, sudah zakat, bagaimana orang itu nggak ikut dakwah, fokus aja ibadah sendiri, abid jadi abid gitu kan. Padahal Nabi kalau jadi abid aman, nggak dia. Ketika Nabi jadi abid ahli ibadah, dia sebutannya apa? Al-Amin kan, orang terpercaya. Tapi ketika dia berdakwah, al-majnun, orang gila, orang penyihir. Itu ketika Nabi berdakwah. Ya. Tapi ketika Nabi nggak dakwah, orang fair-fair aja. Jadi ketika kita ini di rumah fokus dengan ibadah, orang setuju. Tapi ketika kita sudah mulai mengajak orang, udah mulai hujatan datang. Yaitu kita dapat sunnah. Jadi kita senang. Kenapa? Kita dihujat senang. Nggak dihujat juga alhamdulillah. Dihujat kenapa senang? Dapat sunnah. Nggak dihujat alhamdulillah, berarti Allah kasih hidayah kan gitu. Itu enaknya. Jadi itu tadi nggak ngaruh suasana dan keadaan. Kalau sekarang, kalau dulu beda Bu. Kalau dulu dikit-dikit hati ini sering panas. Dulu tuh kapan maksudnya? Dulu sebelum saya belajar di jamaah gitu kan. Masih suka. Jadi kalau ada isu-isu nasional tuh ikut juga, padahal nggak ngaruh juga gitu kan. Oh iya, satu lagi isu nasional internasional lah yang termasuk juga ya, tentang Palestina, tentang Masjid Al-Aqsa. Setiap Ramadan tuh pasti tuh banyak berita-berita diserang lah, orang lagi sholat dilempari bom segala macam. Itu fokus, ada perhatian juga sih zaman tabligh. Ya kalau sebenarnya nggak mau diekspos, tapi ketika kita ini setiap malam Jumat itu ada namanya malam Sabgozari. Dalam malam Sabgozari itu ada yang kegiatan istighosah dari jam 2 sampai mulai dari jam 3 sampai sebelum subuh. Nah disitulah kita mendoakan hidayah
baik Indonesia maupun seluruh dunia. Oke, itu secara Spiritual. spiritual lah. Iya. Prakteknya itu apa yang kita bisa lakukan? apa yang dilakukan oleh jamaah tabligh? Apa yang bisa dilakukan selain doa? Memberikan bantuan, Hah? bantuan pangan segala macam. Kan Kita- sekarang kan banyak kayak gitu kan, organisasi kemanusiaan itu kan kayak ngumpulin dana dari Indonesia terus dibangun rumah sakit di sana, dibangun pendidikan di sana. Jamaah tabligh nggak ke situ? Oh, kalau untuk itu enggak. Nggak ke situ. Enggak. Jadi kita memang hubungannya langsung sama Allah. Sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Kita main di doa kan. Main di doa. Dan mungkin sudah ada bagiannya masing-masing. Ya. Seperti Gitu itu. gitu. Terima kasih sudah memberikan pandangan seperti itu dan mudah-mudahan banyak yang nonton dan Iya. memberikan pencerahan baru pandangan tentang jamaah tabligh karena memang jujur Sur, termasuk di keluarga aku juga ibu bapak itu kayak anti kayak gitu loh melihat jamaah tabligh. Aku pengen ngasih tahu ke mereka jangan gitu loh, mereka ini punya ini juga kayak gitu. Nah mudah-mudahan dengan lewat video ini banyak teman-teman yang memahami bahwasanya jamaah tabligh itu punya latar belakang, punya sejarah, punya alasan mereka seperti itu dan itu sahih lah. Dan sebenarnya sejarahnya itu belum terungkap ini. Sampai Ini baru- sekarang. Maksudnya belum saya keluarkan dari sejarahnya berdirinya itu kan. Ya, kita nggak bahas itu panjang itu. Panjang nggak itu. selesai ini Nggak sampai selesai karena- besok pagi. Terima kasih untuk saat ini. Podcast kita cukupan dulu. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis supaya subhanakallah wa Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.